Setelah semua pola terpotong dengan warna-warna yang colorful, kita akan menyusunnya membentuk badan ulat. Nah, untuk kepalanya sendiri kita bisa berkreasi sesuka kita ya. Kalau bisa ukurannya itu dibedakan dengan ukuran lingkaran untuk badan. Kita bisa menyusun lingkaran di atas kertas manila yang sudah kita gambar sebelumnya dengan spidol. Untuk gambarnya sendiri kita bisa sesuka kreasi kita sendiri. Nah, setelah digambar kita bisa menempelkan lingkaran-lingkaran ini di atas kertasnya dengan menggunakan double tip yang ditempelkan di balik lingkaran, lalu bisa kita tempel seperti ini. Kita tempel sesuai polanya. Nah, kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini setelah ranting yang kita gambar diwarnai menggunakan krayon agar terlihat lebih menarik dan penuh warna. Kita tempelkan di atas tubuh ularnya seperti ini. Nanti bisa dibuka tutup ya. Nanti cara kerjanya kita jelaskan di video yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Iya. Karena kita sedang mengalami pandemi COVID. Banyak sekali orang-orang yang sudah terkena virus itu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai adab kepada orang tua dan juga guru. Sebelum Ibu ke materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Mbak Isma Mailani, Hadirah. Randy Afrianto, Hadir. Umi Salama, Hadirah. kemudian Mbak Titi Amalia. Hadirah. Ya, semuanya berangkat ya. Berangkat, Bu. Ya. Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu materinya adab kepada orang tua dan guru. Silakan bisa kalian baca-baca terlebih dahulu materinya di buku yang sudah kalian siapkan. Nah, di sini pengertian adab itu adalah aturan ataupun norma yang sudah ada di dalam ajaran agama, terkhususnya yaitu agama Islam. Nah, sedangkan orang tua itu adalah orang yang lebih tua usianya daripada kita, karena orang tua yang telah merawat kita dari masih bayi sampai kalian sudah dewasa. Kemudian untuk guru pun adalah orang tua, tapi guru itu orang tua kedua setelah orang tua kandung, dan kita harus menghormati beliau. Karena apa? Karena guru telah memberikan ilmunya kepada kita, sudah mengajarkan kita dari hal yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Kemudian di situ di materi sudah dijelaskan ya apa saja macam-macam adab kepada orang tua dan guru. Coba Mbak Isma contohkan adab kepada orang tua dan juga guru itu seperti apa? Tidak berkata kasar, Bu. Ya, terus Menurut. Menurut atau patuh kepada orang tua dan juga guru. Jadi ketika kalian misalkan kau disuruh orang tua, maka kalian harus patuh apa yang sudah diperintahkan oleh orang tua. Walaupun kalian itu sedang misalkan kau capek, jadi kalau misalkan kalian disuruh oleh orang tua terus keadaan kalian capek, jangan sekali-kali kalian berkata kepada orang tua, itu tidak boleh ya. Di situ sudah ada penjelasannya. Kemudian patuh kepada guru, misalkan guru sedang mengajar, kalian coba dengarkan dengan baik. Kalau misalkan ibu nih sedang mengajarkan materi, jangan ngobrol sendiri. Kalau misalkan diperintah oleh guru, ya kalian harus patuh selama, ingat, selama perintah itu sesuai dengan ajaran agama, terus baik, tidak melanggar syariat agama Islam ya.
Kemudian contoh lain, coba yang lainnya, Mbak Titi Amalia, contohnya. Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya, padahal di buku itu sudah ada ya. Baik, nggak apa-apa, biar ibu yang jelaskan. Contoh lain yaitu berusaha menyenangkan hati orang tua dan juga guru. Tadi kan sudah ibu sedikit singgung ya mengenai materi yang macam-macam, daripada adab kepada orang tua dan juga guru. Salah satunya adalah berusaha menyenangkan hati orang tua dan juga guru. Misalkan seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya, misalkan Belajar dengan giat Bu. ya, misalkan belajar dengan giat. Ketika orang tua melihat kalian belajar dengan giat kan pasti hatinya senang ya, anaknya itu rajin, kemudian soleh, solehah, tidak nakal, seperti itu. Kemudian selalu mendoakan kepada orang tua dan guru. Nah, gimana sih cara mendoakan orang tua kepada guru? Coba Mbak Isma, ada doanya kan di dalam ajaran agama Islam? Ada Bu. Yuk, mari kita praktekkan doa untuk orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu adalah salah satu doa atau untuk mendoakan orang tua. Kemudian hikmah daripada berbakti kepada orang tua itu sudah ada di dalam buku. Nah, sebelum kita ke hikmah, di sini ibu sudah menuliskan salah satu hadis dari Ahmad dan juga Tirmidzi. Ini adalah hadis tentang adab kepada orang tua dan juga guru, atau menghormati, memuliakan, menyayangi, mencintai orang yang lebih tua dan juga orang yang lebih muda. Yuk bersama-sama kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna min lam yuwakir kabirona wa yarham saghirona. Artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia, terkhususnya orang muslim atau muslimah, itu harus menghormati, menyayangi orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda. Tidak hanya hormat kepada orang tua, tetapi juga menyayangi orang yang lebih muda. Misalkan Mbak Isma punya adik, adiknya disayang, kemudian hormat dan patuh kepada orang tua, tidak boleh berkata kasar ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian tidak berkata misal Mbak Isma ataupun yang lainnya diperintah oleh orang tua buat beli sesuatu ke toko atau ke warung, ya jangan dibantah, jangan sampai nggak mau Bu, capek, nggak mau Bu, panas. Jangan sampai kalian mengecewakan ataupun menyakiti hati orang tua, karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Kemudian sudah paham sampai sini? Sudah Bu. Ya, kita lanjut ya. Pada poin yang selanjutnya mengenai hikmah berbakti kepada orang tua dan juga guru. Nah, hikmah yang bisa kita peroleh dari kita memiliki adab kepada orang tua dan juga guru itu, yang pertama, apabila orang tua dan guru itu ridho, maka Allah pun ridho atas amal yang kita lakukan. Tadi ibu sudah menjelaskan mengenai itu. Kemudian dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan bertawasul dengan amal soleh tersebut. Kemudian diluaskan rezekinya ketika kita patuh kepada orang tua, kemudian menghormati orang tua. Insya Allah, Allah akan meluaskan rezeki dan umur panjang bagi kita. Kemudian kata Allah apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita baik kepada orang tua, menghormati, menyayangi, kita pasti akan diluaskan rezekinya dan diberikan umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Nah, di sini ibu akan mencoba mengetes tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, ini namanya zona warm. Ada yang tahu apa itu?
permainan cacingnya. Di sini ibu itu sudah menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah ibu jelaskan. Jadi ibu akan membentuk 10 kelompok ya. Setiap kelompok dari 10 itu kalian boleh mengusulkan satu nama untuk memilih. Nah, ini dia sudah ibu tempelkan di sini. Perwakilan saja ya. Silakan dari kelompok 1, 2, 3 sampai 10 bisa maju. Ya, bisa dibacakan. Praktikanlah contoh adab kepada orang tua dan guru. Ya, perannya jadi apa Mbak Isma? Saya jadi anak. Ya, jadi anak. Contohnya misalkan saya adalah orang tua ya, Mbak Isma ini anaknya. Nah, gimana coba praktekkan adabnya? Ya, ini salah satu contoh apa Mbak Isma, coba dijelaskan kepada teman-teman. Ini ada salah satu contoh menghormati kepada orang tua, di mana sebelum pergi sekolah atau sebelum bepergian keluar rumah, alangkah baiknya kita pamit dan mencium tangan orang tua serta meminta izin. Nah, benar sekali. Jadi buat teman-teman, ketika kalian itu misalkan berpergian keluar atau baik jauh ataupun dekat, kalian harus berpamitan kepada orang tua. Iya, Mbak Isma boleh duduk. Nah, berhubung karena waktu kita itu cuma 90 menit dan ini sudah selesai waktunya, Ibu cukupkan karena masih ada kelompok yang belum maju, bisa kita sambung pada pertemuan berikutnya ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa tanyakan di lain waktu atau di luar jam pelajaran ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ibu lupa, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan pilihan ganda yang ada di buku yang ada di buku paket kalian ya. Itu pilihan gandanya dikerjakan, kemudian ada isai kalian kerjakan, dan itu ada portofolio juga kalian kerjakan ya. Nanti akan Ibu cek pada pertemuan berikutnya. Oke? Oke, Tadi Bu. gimana, sudah paham untuk tugasnya? Sudah, Bu. Nah iya, baik, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.